Baik, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita. Di sini perkenalkan, nama saya Andreas Dekememan dengan NIM 23201030. Nah, teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Big Data. Di sini saya mau presentasikan tugas Big Data dengan tema yang di sini yang saya ambil, yaitu pemanfaatan Big Data pada sporty life, seperti musik ya teman-teman di sini. Ini contoh seperti slide di PowerPoint ini. Ada temanya, yaitu pemanfaatkan data atau menentukan tren, pemanfaatan Big Data dalam menentukan tren tren musik di sporty life. Nah, teman-teman di sini saya juga diberi tugas secara kelompok, namun di sini saya mencoba untuk presentasikan secara individu dari tugas ini. Nah, teman-teman, untuk slide yang pertama ini menjelaskan dari tema pemanfaatan Big Data dalam menentukan tren musik di sporty life. Nah, itu tema yang saya ambil. Dan untuk slide berikutnya, yaitu apa itu Big Data. Nah, untuk pemanfaatan Big Data pada industri musik digital, studi kasus yang saya ambil yaitu kasus sporty life musik. Nah, ini di sini untuk penjelasan apa itu Big Data. Big Data adalah kumpulan data yang sangat besar, cepat dan beragam. Nah, seperti mengumpulkan aliran miliaran data dan aktivitas pengguna. Seperti sejumlah pemutaran lagu, playlist, skip lagu, ada hingga lokasi pendengar, dan juga semua data ini dianalisis untuk mengetahui pola dan tren musik dunia. Nah, contoh seperti gambar di samping ini ya teman-teman, ada Big Data ini, dan juga ada the 5 S of Big Data. Nah, ini contoh Big Datanya teman, untuk tabel grafik Big Datanya. Nah, kurang lebih seperti ini. Untuk selanjutnya itu mengapa sportif membutuhkan Big Data. Nah, sportif membutuhkan Big Data untuk beberapa tujuan. Yang pertama itu menentukan lagu apa yang sedang trending. Yang kedua merekomendasikan lagu berdasarkan kesukaan pengguna. Dan yang ketiga itu memprediksi lagu yang berpotensi viral. Dan yang keempat itu menciptakan pengalaman mendengar musik yang lebih personal. Nah, teman-teman, kita juga tahu untuk perkembangan musik secara keseluruhan ya teman-teman, untuk perkembangan musik saat ini beberapa lagu yang begitu viral, dan kita juga tahu beberapa lagu yang saat ini sangat dibutuhkan atau dicari ya teman-teman, para penggemar musik. Nah, di sini untuk mengetahui mengapa Spotify membutuhkan Big Data. Nah, kurang lebih seperti ini. Untuk yang berikut, Big Data memprediksi lagu viral. Nah, di sini teman-teman seperti ini ya teman-teman. Ini ada grafik prediksi lonjakan pemutaran musik sportif di 2025. Nah, ini untuk grafiknya ya teman-teman. Ini dari bulan Januari hingga Desember teman-teman. Nah, ini ada semua. Dan sportif biasa mengetahui lagu
uh, yang berpotensi viral. Bahkan sebelum publik menyadarinya, misalnya jika dalam 24 jam ada lonjakan pendengar, meningkatkan playlist dan meningkatkan pencarian, maka sportif akan mempromosikan lagu itu melalui kategori seperti trending new atau viral. Nah, seperti ini ya teman-teman, ini contoh icon-icon ini, gambar-gambar yang saya tampilkan di sini. Nah, untuk sportif contohnya seperti sekarang ini ada icon TikTok. Nah, untuk TikTok sekarang lagi trending dengan sound musik yang lagi viral ya teman-teman. Nah, untuk di big data itu sportif itu sangat berguna ya teman-teman. Untuk di sini kenapa saya mengambil tema Sporty Life, karena sangat menurut saya sih sangat sangat modern ya teman-teman, apalagi untuk menentukan trending musik dan bisa ada grafik seperti ini ya teman, untuk prediksi lonjakan pemutaran musik. Dan ini saya rasa sangat bermanfaat untuk big data ya teman-teman, untuk tugas ini. Nah, untuk next. Nah, ini ada contoh kasus lagu viral. Nah, teman-teman bisa di sini kita lihat ada lampiran gambar seperti di samping ini. Ini untuk lagu-lagu yang sedang naik daun dan viral. Ini ada top 5 beberapa lagu yang sedang naik daun dan viral ya teman-teman, untuk di tahun 2025. Nah, ini untuk trending di TikTok ya teman-teman. Biasanya di TikTok lagu-lagu yang viral itu biasanya selalu dipakai atau lagi rame untuk menggunakan sound di TikTok ya teman-teman. Nah, di sini contohnya ketika sebuah lagu ramai digunakan di TikTok, Big Data mendeteksi kenaikan pemutaran hingga mencapai jutaan kali. Selain itu, Big Data mencatat adanya 75.000 playlist yang baru yang memakai lagu itu hanya dalam 12 jam. Hasilnya, lagu tersebut masuk ke chart viral 50 dan akhirnya bisa masuk ke top 10 global. Ya, seperti tadi ya teman-teman. Jadi kalau sudah ke TikTok, otomatis sound yang dipakai atau lagu yang akan begitu cepat viral ya teman-teman. Apalagi banyak pengguna dari sound tersebut. Nah, untuk berikut dampak untuk big data bagi pengguna. Big data membuat pengalaman mendengar lebih apa ya teman-teman? Lebih menyenangkan karena rekomendasi lebih tepat. Bagi artis, Big Data membantu mereka mengetahui negara mana yang paling banyak mendengarkan musik mereka. Bagi sportif, Big Data membuat layanan lebih efisien dan personal. Nah, ini perbedaannya seperti ini ya teman-teman. Untuk Big Data membantu mereka mengetahui negara mana yang paling mendengarkan musik mereka. Dan juga untuk bagi sportif, Big Data membuat layanan lebih efisien dan personal. Nah, itu perbandingannya teman-teman. Nah, di sini ada wilayah-wilayah yang dimana musik itu viral ya teman, tren. Di sini ada Asia Tenggara, ada Amerika Latin, dan juga ada Eropa, Amerika Utara, dan juga ada Red World, India Timur Tengah, dan lain-lain. Nah, di sini untuk perkiraan persentase pendengar kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Untuk Asia Tenggara ada 30% sampai 35%, dan juga ada Amerika Latin 25 sampai 30%, dan juga ada Eropa dan Amerika Utara yaitu sekitar 20% sampai 25%, dan juga untuk India Timur Tengah dan lain-lain 10% sampai dengan 20%. Nah, ini contoh wilayah-wilayah dan perkiraan presentasi pendengar ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini dampak big data untuk Sporty Life itu seperti ini ya teman. Kurang lebih seperti ini. Nah, untuk kesimpulannya teman-teman, di sini untuk beberapa gambar yang saya tampilkan di sini ada musik kultur dan juga ada data analysis and recommendation. Nah, di sini untuk kesimpulannya big data memiliki peran besar ya teman-teman dalam industri musik modern. Sportif biasa memanfaatkan analisis dan data untuk mengetahui tren musik, merekomendasikan lagu dan memprediksi viralitas. Dengan big data, pengalaman mendengar musik menjadi jauh lebih personal dan menarik. Dan
perlu teman-teman mengetahui bahwa big data itu sangat penting ya teman-teman. Sangat penting di sini. Saya mengambil tema tentang Sporty Life untuk musik, punya dampak besar ya teman-teman untuk big data ya teman-teman. Jadi big data ini sangat bermanfaat di Sporty Life ya teman, apalagi bisa menentukan tren-tren musik di zaman sekarang, bisa memprediksikan musik yang lagi naik daun, lagi tren, sound yang sering dipakai di aplikasi-aplikasi media seperti TikTok, Instagram dan lain-lain ya teman-teman. Jadi sangat penting untuk big data terhadap Sporty Life. Nah, ini kesimpulannya. Nah, kurang lebih penjelasan mengenai tugas saya, yaitu tentang sportif, yang Sporty Life seperti tadi, seperti tema yang ini, pemanfaatan big data dalam menentukan tren musik di sportif. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Baik teman-teman, kurang lebih seperti ini ya penjelasan dari hasil presentasi dari tugas saya. Kurang dan lebihnya saya pribadi mohon maaf. Terima kasih.